Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah sahabat percikan iman, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, pagi ini kita semua masih diberi umur untuk menjalani kehidupan. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan pada kita semua, memberikan keberkahan dan husnul khotimah. Semoga sahabat-sahabat yang oleh Allah sedang disayangi dengan sakit, semoga sakitnya menjadi pelebur bagi kesalahan, membuat kita menjadi lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat percikan iman, pagi ini hari Senin kita akan isi dengan tafsir Al-Hikmah yang ada di tangan saya, tafsir Al-Hikmah. Dan alhamdulillah hari ini kita akan menamatkan surat Al-Infitor. Selama beberapa kali pertemuan sudah kita bahas dari ayat 1 sampai dengan ayat ke-12. Nah, sekarang kita akan bahas ayat 13 sampai dengan selesai insyaallah. Di situ Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Innal abrara lafi na'im. Sungguh orang berbakti benar-benar berada dalam surga yang penuh kenikmatan. Jadi setelah sebelumnya Allah berfirman tentang wahai manusia, kenapa kamu durhaka? Lalu diingatkan, wa inna alaikum lahafidhin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Padahal kamu itu selalu diawasi, ada malaikat mulia yang mencatat setiap ucapan perbuatan, didokumentasikan secara akurat. Nah, sekarang di ayat 13 Allah firmankan, Innal abrara lafi na'im. Sesungguhnya bagi orang-orang yang abror itu berbuat kebaikan, berbuat sesuatu yang maslahat. Maka di dalam Al-Quran ada dua istilah. Ada amal soleh, ada muhsinin, ada al-abror, ya. Ada juga alladzina amalus solih, illalladzina amanu wa amilus solihat, ya. Jadi ada istilah orang-orang yang beramal soleh, ada istilah muhsinin, ada istilah abror. Tiga istilah itu semuanya mengacu kepada suatu hal yang mulia. Amal soleh itu amalan-amalan yang diridhoi Allah. Muhsinin itu orang-orang yang beramal diridhoi Allah, lebih banyak kaitannya dengan hubungan antar manusia. Makanya Anda lihat, kalau muhsinin itu suka dihubungkan dengan relasi kita antar manusia. Contoh, di dalam surat Ali Imran ayat 133 sampai 136. Di situ ada kalimat wallahu yuhibbul muhsinin ketika Allah berfirman, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Kan ada muhsin. Muhsin itu dihubungkan dengan aktivitas kesolehan yang ada kaitan dengan orang lain. Orang yang menafkahkan harta baik ketika susah ataupun ketika lapang. Orang yang bisa mengendalikan marah. Orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat ihsan, berbuat baik. Nah, coba Anda lihat, muhsin itu dihubungkan dengan amalan-amalan mulia, tapi penekanannya pada hubungan antar manusia, memaafkan, mengendalikan marah, berbagi,
ya. Itu di Ali Imran 133-136. Kalau amilus sholih itu lebih ke amalan-amalan yang penekanannya pada hubungan vertikal, seperti sholat, saum, baca Quran, ya. Nah, di situ ada kalimat wa amilus sholihat illalladzina amanu wa amilus sholihat. Orang yang beriman dan beramal soleh. Jadi kalau amal soleh itu lebih penekanannya kepada amalan-amalan yang bersifat vertikal. Kalau muhsin itu amalan-amalan yang bersifat horizontal. Kalau abror bagaimana? Nah, di sini kan dikatakan innal abroro lafi naim. Sungguh orang yang berbakti itu benar-benar dalam surga yang penuh kenikmatan. Nah, kalau abror adalah gabungan dari amal soleh dan amal baik kepada sesama. Jadi abror itu udah kesolehan vertikal kepada Allahnya kuat, ihsan dia, kebaikan dia kepada sesama juga kuat. Maka ahli surga itu adalah mereka yang innal abroro lafi naim. Orang-orang yang punya hubungan vertikal kepada Allah dengan baik, dengan sempurna, dengan ideal, dan juga dia membangun hubungan antar manusia dengan mulia. Karena dalam Islam itu, sahabat-sahabat percikan iman, tidak cukup soleh kita ini vertikal. Itu nggak cukup. Makanya kan ada juga ahli neraka yang amal soleh vertikalnya bagus. Ini banyak riwayat-riwayat yang menyebutkan bahwa orang yang rajin sholat, rajin saum, rajin tahajud itu bisa ahli neraka. Kalau hubungan antara manusianya, kalau dia tidak ihsan kepada sesama. Misalnya dalam hadis Sahih Bukhari diungkapkan bahwa seorang sahabat bercerita ada seorang yang yasumu bin nahar, siangnya rajin saum Senin, Kamis, saum sunnah itu dia lakukan. Kalau wajib nggak usah diomongin lagi. Yaqumu bil lail, malam harinya dia rajin tahajud, tapi tu'dzi jironahu, lisannya itu seringkali menyakitkan teman dan tetangganya, apalagi keluarganya. Suaminya sering sakit hati, keponakannya sering sakit hati, uak bibinya sakit hati. Orang itu ahli ibadah, tapi hubungan antar manusianya jelek banget dengan lisan yang kotor. Maka kata Nabi, hiya min ahlin nar, dia penghuni neraka. Jadi orang yang rajin tahajud, saum Senin Kemis tuh enggak jadi jaminan dia masuk surga kalau dia tidak punya kesolehan sosial, ya. Nah, contoh yang lain, kata Nabi, di akhirat itu ada yang muflis. Siapa yang muflis? Muflis itu orang yang bangkrut. Kata Nabi, orang yang muflis itu orang yang sebenarnya dia rajin beramal soleh. Yang tadi, amal vertikalnya itu bagus. Tapi, syatama hadza, dolama hadza, seringkali menzolimi si fulan, memfitnah si fulan, menggosipkan si fulan. Maka orang-orang yang dizolimi dengan gosipnya, dengan fitnahnya, dengan adu dombanya, semua menuntut haknya di akhirat nanti. Sampai orang itu kehabisan amal untuk membayar hak-hak yang dia ambil dari orang lain. Kehormatan orang lain yang dia injak-injak, itu membuat dia harus bayar dengan amal-amalnya. Muflis kata Nabi, dia bangkrut. Di akhirat dia nggak punya amal karena habis. Nah, jadi teman-teman sekalian, ini perlu diwaspadai. Jangan mengukur kesolehan hanya rajin sujud. Jangan mengukur kesolehan hanya rajin baca Quran. Jangan sekadar mengukur kesolehan itu dengan rajin duha. Tapi kesolehan itu harus dilihat juga bagaimana dia bisa membangun hubungan antar manusia. Gitu. Contoh yang lain, sengaja saya ambil contoh-contohnya biar kita semua yakin betul dengan statement bahwa orang yang rajin ibadah itu belum tentu masuk surga kalau
tidak dibarengi dengan hubungan sosial yang bagus. Kata Nabi, aku lihat di akhirat itu banyak sekali penghuni neraka perempuan. Kata para sahabat, ya Rasulullah, dah perempuan mah ibadahnya sok lebih rajin daripada laki-laki. Memang kalau perempuan itu coba lihat, kalau bicara khotaman Quran mah ibu-ibu lebih jago. Kalau bicara duha, ibu-ibu lebih rajin, ya. Kalau bicara tahajud, ibu-ibu lebih tekun, ya nggak? Kata sahabat, ya Rasulullah, kenapa banyak perempuan yang masuk neraka? Padahal banyak sekali di antara mereka ahli ibadah. Kata Nabi, mereka itu ahli ibadah, tapi yakfurnal ashiro. Dia itu sering mengkufuri kebaikan suami. Kalau kamu berbuat baik banyak, sekali aja kamu berbuat salah, seolah-olah kamu tidak pernah berbuat baik sama dia. Nah, berarti istrimu itu mengkufuri kebaikan suami. Padahal si perempuan itu ahli ibadah, nggak usah diragukan. Tapi seringkali suka menafikan kebaikan-kebaikan suami. Nabi bahkan memberikan contoh, sekiranya kamu bertahun-tahun berbuat baik, satu saat kamu berbuat salah, istrimu akan mengatakan, aku mah nggak lihat ya, selama rumah tangga kebaikan dari diri kamu, apa sih? Nah, maka kata Nabi, itu perempuan, itu istri, yakfurnal ashiro. Dia ingat kesalahan suami yang kecil itu jadi gede banget, sementara amalan-amalan suami yang begitu banyak tidak terlihat oleh dia. Sepertinya udahlah, hilang aja dengan kesalahannya, yang boleh jadi kesalahanmu itu tidak seberapa begitu. Nah, ini kan kaitannya dengan ibadah sosial. Nah, oleh karena itu di ayat ini ada penegasan innal abror. Abror itu orang yang kesalehan vertikalnya bagus, kesolehan sosialnya bagus. Lafi naim. Sungguh dia berada dalam surga yang penuh kenikmatan. Ya. Nah, coba teman-teman lihat Al-Kahfi ayat 107. Ya. Al-Kahfi ayat 107. Untuk menguatkan apa yang saya ceritakan. Innalladzina amanu wa amilus sholihat kana lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Coba dilihat di surat Al-Kahfi ayat 108. Di sini ada teman-teman, di tafsir yang saya tulis ini ada, ya. Nah, di situ dikatakan innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, wa amilus sholihat, dan beramal soleh. Ingat saya bilang tadi bahwa antara amal soleh yang sifatnya vertikal, ya, itu kudu dibarengi dengan amal soleh yang bersifat horizontal. Amal soleh vertikal dan amal soleh horizontal itu melahirkan istilah al-abror. Kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Disediakan surga Firdaus sebagai tempat tinggalnya. Khalidina fiha, kekal di dalamnya. Kekal di dalamnya, la yabghuna anha hiwala, dan tidak ingin pindah dari sana. Ya, karena sangat penuh kenikmatan, tidak mungkin orang itu ingin pindah dari sana. Saudara-saudaraku tercinta, jelaslah di sini bahwa ternyata yang namanya surga itu ada level-levelnya. Di sini di dalam Al-Kahfi ada disebut surga Firdaus. Ada juga yang disebut dengan surga Aden, Jannatu Adnin. Jazauhum inda rabbihim Jannatu Adnin. Balasan mereka di sisi Tuhan adalah surga Aden. Kalau di sini dikatakan Jannatul Firdausi nuzula, mereka berada dalam surga Firdaus. Dari seluruh surga, yang paling puncaknya adalah Firdaus. Ini merujuk kepada hadis Nabi yang mengatakan, sallallahu alaihi wasallam mengatakan, idza sa'altumul jannata fas'alul firdausa fa innaha a'lal jannah. Kalau kau minta surga,
minta Firdaus, karena itu adalah surga yang paling tinggi. Jadi kita kalau minta surga itu jangan yang abal-abal, yang ya Allah beri hamba surga Firdaus. Jadi jangan sampai kita bilang ya Allah beri surga kelas melati juga nggak apa-apa. Aku mah ya Allah di halamannya juga boleh-boleh saja. Yang penting surga, di halamannya juga nggak apa-apa. Kata Nabi kalau minta surga jangan begitu. Minta dong sekalian yang ideal. Idza sa'altumul jannata fas'alul firdausa. Kalau kau minta surga, mintalah Firdaus. Karena itu surga tertinggi. Nah, ini yang dijelaskan, saling menjelaskan teman-teman sekalian ya. Ingat saya katakan bahwa ayat Quran itu satu sama lain saling menjelaskan. Wa bayyinatin minal huda wal furqan. Masih ingat di surat Al-Baqarah yang sering dikutip di bulan Ramadan, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran itu diturunkan di bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnas. Quran itu petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin minal huda. Dan setiap ayat itu menjelaskan petunjuk-petunjuk yang ada di ayat lagi. Jadi saya jelaskan surat Al-Infitor ayat 13 ini bisa kita lihat dalam surat Al-Kahfi. Nih di sini ada dalam surat Maryam ayat 72 ya gitu. Dalam surat Al-Insan ayat 19. Ini teman-teman nanti bisa lihat di sini ya. Anda bisa baca. Nah, atau misalnya saya masukkan juga di Al-Mutaffifin yang sudah kita bahas. Sebelumnya kan kita sudah bahas Al-Mutaffifin. Nah, ternyata ayat ini juga dijelaskan dalam surat Al-Mutaffifin. Innal abrara lafi naim. Nah, ini pun menggunakan kata abror, teman-teman sekalian. Coba Anda lihat di surat Al-Infitor itu menggunakan kata abror. Innal abrara lafi naim. Sesungguhnya orang-orang yang berbakti, yang berbuat kebaikan, baik secara vertikal dia menjaga kesolehan, horizontal sesama manusia dia jaga kesolehan. Nah, itu abror. Di Al-Mutaffifin juga menggunakan kata abror. Innal abrara lafi naim. Sesungguhnya orang-orang yang berbakti kepada Allah dan berbuat baik kepada sesama alal araiki yanzurun. Ya, mereka hidup dalam kesenangan. Ta'rifu wi wujuhihim nadratan naim. Tampak sekali di wajah mereka kebahagiaan. Jadi kebahagiaan itu seringkali dipancarkan oleh wajah. Ya. Di dalam ayat ini dikatakan di dalam surat Al-Mutaffifin, di surat Al-Mutaffifin yang merupakan tafsir dari Al-Infitor ayat 13, di Al-Mutaffifin ayat 24-25, ta'rifu fi wujuhihim nadratan naim. Kamu dapat mengetahui dari wajah mereka itu kesenangan hidup yang penuh kenikmatan. Yusqawna min rahiqim makhtum. Mereka diberi khomer murni yang tidak memabukkan. Dan tempatnya pun masih disegel. Nah, jadi di akhirat tuh, di surga itu udah nggak ada yang haram-haram lagi gitu. Kita meninggalkan yang haram, yang dilarang tuh di dunia. Homer saja, ahli surga itu diberi homer. Bisi pengen nyobaan homer, nanti aja di surga. Homernya itu juga tidak memabukkan, ya, gitu. Yusqawna min khitamuhum misk wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Dalam hal seperti inilah hendaknya kita berlomba. Jadi sahabat-sahabat percikan iman, ayat ini mengatakan kita tuh kudu berlomba. Berlomba untuk jadi ahli surga. Caranya bagaimana? Beramal soleh secara vertikal dan beramal mulia secara horizontal. Supaya kita masuk dalam kategori innal abrara lafi naim. Supaya kita termasuk orang-orang yang abror. Abror itu benar-benar berbakti kepada Allah secara vertikal dan benar-benar tulus berbuat baik kepada sesama.
kita punya jiwa pemaaf, kita punya jiwa kedermawanan, kita senang dengan kebahagiaan orang lain. Jauhkan diri kita dari dengki, jauhkan lisan kita dari omongan-omongan yang nyakitin orang. Jangan sampai kita tuh ahli ibadah tetapi ngomongnya penuh racun. Fitnah lah, gosip lah. Maka tugas kita adalah bagaimana kita menjaga kesolehan vertikal dan sosial. Itu yang dikatakan falyatana fasil mutanafisun. Hendaklah orang itu berlomba untuk menjadi al-abror. Nah, ini dikuatkan yang saya bilang tadi di surat apa? Surat Al-Mutaffifin. Lalu saudara-saudaraku sekalian, ya, masih saya bahas surat Al-Infitor ayat 13. Nah, ini dijelaskan lagi, saling dikuatkan, ya. Di surat Fussilat. Coba Anda lihat surat Fussilat. Surat Fussilat. Nah, di situ saling menguatkan. Ayat 31. Nahnu awliyaukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Ya, coba lihat surat Fussilat, teman-teman sekalian. Fussilat, ya. Ayat 3. Di sini ada di tafsir Al-Hikmah itu saya tulis. Tapi kalau Anda ingin lihat teksnya, ya Anda cek Al-Quran, ya. Kami adalah pelindung. Nahnu awliyaukum. Saudara-saudaraku tercinta, ternyata kalau kita jadi orang abror itu ingat apa? Soleh secara vertikal dan mulia secara horizontal kepada sesama manusia. Maka aku akan jadi pelindung mereka di dunia dan di akhirat. Kalau kita ingin dilindungi Allah, dekatkan diri kepada Allah secara vertikal dengan amalan-amalan soleh terbaik. Dan jangan lupa, jaga kehormatan orang lain. Jangan sampai lisan kita menyakiti. Sekarang mah bukan lisan, jempol. Jempol kita itu jangan nyakitin orang. Karena betapa banyak orang nyakitin itu dengan jempolnya. Dengan mijit-mijit gitu, julid sama orang. Ya, menghinakan orang, menistakan orang, memfitnah orang. Itu dengan jempolnya. Hati-hati dengan jempol kita. Hati-hati dengan pikiran kita. Hati-hati dengan lisan kita. Jangan sampai kekesalan kita itu kita cantumkan di platform media sosial. Karena itu akan membuat kehormatan orang lain menjadi terhinakan. Hati-hati ibu-ibu, masih ada yang suka nulis kekesalan kepada suami itu di mana? Di WA. Status WA. Ayah meninggal peka. Nah, ada tuh ayah meninggal peka. Ibu, kalau ibu kesal sama suami, kenapa sih kudu ditulis di WA gitu ya? Atau seorang suami kesal sama istri, di rumah ngapain aja berantakan. Nah, ditulis di status WA. Itu kan sebenarnya hal yang membuat kita ini menjadi penebar keburukan, teman-teman sekalian, ya. Nah, jadi saudara-saudaraku tercinta, ternyata kalau kita ini bisa menjadi orang yang dekat dengan Allah secara vertikal, lalu kita jaga lisan kita, pikiran kita, tangan kita. Makanya Nabi mengatakan al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim yang hebat itu yang bisa menenangkan saudaranya dengan lisan dan tangannya. Jadi jangan sampai tangan kita, jempol kita itu bikin sakit hati orang. Ya, dulu saya membaca lisanihi, tangannya. Memang tangan bisa nyakitin orang. Ternyata apa yang dikatakan Nabi itu sungguh sangat benar. Sekarang ini banyak orang nyakitin orang tuh dengan ujung jempolnya, dengan tangannya, ya kan? Istri disakiti, suami disakiti, keponakan disakiti, ya saudara sepupu disakiti dengan
jempol kita membuat statement-statement di medsos yang sebenarnya kalaupun Anda kesal, rasanya tidak perlu juga Anda menuliskan itu di media sosial. Sehingga apa? Makin runyam. Makin masalah makin melebar kemana-mana, saudara-saudaraku tercinta. Nah, makanya di dalam ayat berikutnya, coba Anda lihat di ayat 33-nya, waman ahsanu qawla mimman da'a ilallahi wa amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Tidak ada ucapan terbaik kecuali kalau kamu mengajak kepada kebenaran dan amal soleh dan mengatakan aku orang yang berserah diri. Jadi sok Anda ngomong, tapi ngomongnya yang baik-baik dong. Anda boleh kesal sama istri, ngomong yang baik-baik. Anda boleh kesal sama suami, ngomong yang baik-baik. Kita boleh kesal sama anak kita, boleh kesal sama bawahan kita, boleh kesal sama pemerintah, tapi ngomonglah yang baik-baik. Wa man ahsanu qawla mimman da'a ilallah wa amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Jaga lisan dan telunjuk kita, jempol kita, ya. Sekarang ini hati-hati, fitnah begitu banyak berseliweran, ya. Ketika pemerintah memutuskan tidak ada keberangkatan, ya ada yang mau terima dan menurut hemat saya terima. Tapi ada juga yang kemudian seliweran fitnah-fitnah yang sebenarnya tidak berdasar atau kita juga tidak tahu benar atau tidak. Kalau kita tidak tahu benar atau tidak, ya kita jangan sebarkan. Karena bisi menzolimi orang lain gitu, ya. Nah, balik ke pembahasan abror. Saya lagi cerita al-abror. Orang abror itu ahli surga, tetapi tiketnya itu dengan kesolehan vertikal dan kesolehan sosial. Makanya saya kutip ayat-ayat yang menunjukkan bahwa untuk jadi abror itu syaratnya bukan hanya rajin ibadah, tapi bagaimana kita secara sosial itu baik. Bahkan ketika kita menegur orang lain saja, menurut Fussilat, ya, harus dengan kalimat-kalimat yang baik. Wa ma yulaqaha illa alladziina sabaru wa ma yulaqaha illa dzu hadzin 'adzim. Gitu. Kamu tidak bisa melakukan itu kecuali kamu punya segudang kesabaran. Nah, jadi saudara-saudaraku sekalian, abror itu kuncinya punya segudang kesabaran. Ya, sabar ngadepin orang, sabar ngadepin musibah, sabar ngadepin anak, ngadepin suami, ngadepin istri, ngadepin anak buah, ngadepin pimpinan, sabar. Nah, jadi ini kesabaran itu luas sekali kalau ingin jadi al-abror. Apa itu al-abror? Orang yang soleh secara vertikal dan mulia secara sosial, ya. Nah, jadi sekarang tolong digarisbawahi, kalau kita hanya rajin ibadah belum tentu jaminan masuk surga kalau secara sosial kita buruk, ya. Kalau sosial kita buruk, berarti hubungan vertikal kudu soleh, hubungan sosial kudu mulia, kan gitu. Saya baca dalam hadis lain. Hadis riwayat Imam Ahmad. Idmanu lisittan min anfusikum adman lakumul jannah. Lakukan oleh kamu 6 perkara, aku jamin masuk surga. Ternyata 6 perkara itu semua kaitannya dengan masalah sosial. Usduqu idza haddatsum. Jujur. Wa aufu idza tumintum. Tunaikan amanah. Wa aufu idza wa'adtum, penuhi janji. Jadi dari 6 itu kata Nabi jujur, penuhi janji, tunaikan amanah, jaga kehormatan, wahfadzu furujakum, jaga kehormatan, baik kehormatan private ataupun kehormatan publik. Kita kudu menjaga kehormatan diri kita sebagai suami, sebagai istri, sebagai ayah, sebagai anak, itu para private, tapi juga kehormatan publik. Mungkin kita sebagai dosen, jaga kehormatan kita sebagai dosen. Mungkin kita konsultan, jaga kehormatan kita sebagai konsultan. Mungkin kita ini sebagai ASN, ya, jaga kehormatan kita. Dan itu akan membuat kehormatan lembaga kita terjaga. Jadi saudara-saudaraku tercinta, kata Nabi, lakukan oleh kamu 6 hal, aku jamin kamu masuk surga. Karena 6 hal ini ciri-ciri al-abror. Jujur,
penuhi janji, hubungan sosial. Tunaikan amanah, hubungan sosial. Jaga kehormatan, hubungan sosial, ya. Dan jaga pandangan. Jangan sampai kita memandang yang haram atau memandang satu persoalan itu dari perspektif yang negatif. Ya. Kan kalau ada satu persoalan, contohlah persoalan sekarang persoalan haji. Saya bisa paham bagaimana kecewanya orang yang sudah menunggu haji. Kebayang, dia nunggu 5 tahun, udah manasik, masih nunggu lagi 2 tahun. Ada yang nunggu 7 tahun, setelah manasik, nunggu lagi 2 tahun. Kecewa pasti. Nah, saudara-saudaraku tercinta, tapi ada yang kemudian melihat dari sisi positif. Ya Allah, semoga ini memperpanjang amal soleh saya untuk menunggu. Ya Allah, aku yakin tidak ada musibah yang menimpa kecuali atas izinmu. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Dia terima dengan lapang hati dan berpikir positif. Ada orang kayak begitu. Tapi ada juga, wah ini mah karena pemerintah kita nggak becus negosiasi. Iya mah jigana duitnya dipakai untuk bikin jalan tol. Wah ini mah, jadi kan beda ya teman-teman. Ketika Anda mendengar informasi bahwa tidak ada keberangkatan, ya. Nah, bukan tidak ada haji, tidak ada keberangkatan haji. 2, adanya innalillahi wa inna ilaihi. Saya mah kumaha takdir weda, memang kondisinya juga lagi begini, lagi pandemi ya. Jangankan untuk berhaji dengan jumlah ratusan ribu. Untuk pulang kampung saja sekarang ada peningkatan yang luar biasa. Udahlah, mungkin ini yang terbaik dari Allah. Positif. Ada juga, wah iya mah duitnya dipakai ya. Bikin jalan tol kayaknya. Ini mah dipakai nih untuk itu, untuk ini. Ini mah ini. Jadi ternyata ketika ada satu keadaan tuh 2. Ada yang melihatnya dari sisi positif, ada dari sisi negatif. Nah, kata Nabi, biasakan kamu melihat persoalan itu dari sisi positif. Anak kita tidak soleh, ada yang sisi negatif. Ada budak ayeuna mah, anak sekarang mah salah gaul, anak sekarang mah susah dididik, anak sekarang mah beda jangan kita waktu dulu. Kita mah dulu teh nurut, ayeuna mah pembangkang. Jadi ketika anak itu tidak soleh, langsung menyalahkan anak, negatif. Tapi ada juga yang gini, anak kurang soleh, aduh ya Allah, mungkin saya tidak bisa menjadi ayah yang amanah. Saya tidak bisa menjadi ayah yang jadi teladan. Mungkin saja rezeki yang saya berikan sama anak ini belum halal. Ya Allah, ampuni kesalahan saya. Tuh beda kan? Ya nggak sih? Coba Anda lihat. 2 orang ini, 2 ayah ini dihadapkan kepada anak yang tidak soleh. Ya nggak? Ayah yang satu mah langsung, dah barudak ayeuna mah, anak-anak sekarang mah hese dididik. Salah gaul tuh gara-gara itu tuh YouTube itu teh, gara-gara Instagram, makanya anak sekarang mah berontak. Nah, jadi nyalahin. Tapi ada juga orang tua yang ketika mendapat musibah anaknya tidak soleh itu langsung, ya Allah ampuni saya belum jadi ayah yang soleh, saya belum menjadi ayah yang amanah, saya belum menjadi ayah yang jadi teladan. Dan boleh jadi ya Allah, rezeki yang saya berikan sama anak saya ini masih ada yang haram-haramnya. Ampuni saya ya Allah. Beda nggak? Beda. Makanya kata Nabi, orang kalau ditimpa suatu tuh 2. Ada yang nyalahin orang, ada yang introspeksi diri. Ya nggak? Nah, ada yang mohon maaf berat badannya makin nambah itu nyalahin makanan. Udah makanan sekarang mahnya tepung gula. Jadi nu disalahkeun teh donat, nu disalahkan teh kue apem, yang disalahin itu kue ini. Tapi ada juga, aduh berat badan aku naik terus nih, akunya nggak bisa ngontrol makanan. Nah jadi kan, iya mah salah aku. Tiap di meja ada makanan, ada kastengels dimakan, ada bolu dimakan, ada donat dimakan. Ya gara-gara tepung nih, ayah gorengan dimakan. Ya teh gara-gara saya tidak disiplin nih. Akhirnya dia menahan diri untuk makan tepung-tepung gula-gula. Dia tahan. Tapi ayah oge dah makanan sekarang mah nggak sehat ya. Nggak sehat. Bari dia teh ngambil lagi kastengels, ngambil lagi bolu, ngambil lagi
roti, ngambil lagi gorengan. Jadi nu disalahkan teh makanan. Kalakuan dia makan segala macam teu disalahkan. Nah, teman-teman sekalian, itu manusia kayak begitu. Kita termasuk yang mana? Saya termasuk yang mana? Anda termasuk yang mana? Coba. Ya. Apakah kita termasuk yang suka nyalahin makanan? Ya. Makanan ini mah teu sehat, bari kita makan. Ataukah kita menahan diri? Oh, saya kudu disiplin. Bukan salah makanan, saya yang salah. Tidak mendisiplinkan diri. Nah, jadi saudara-saudaraku tercinta, itulah hidup. Ya. Makanya Nabi mengatakan idmanu lisitan min anfusikum adman lakumul jannah. Kamu lakukan 6 hal, aku jamin kamu masuk surga. Anda tahu? 6 hal itu semua hubungan sosial. Jujur, jaga amanah, tunaikan janjimu, jaga kehormatanmu, jaga pandanganmu, jangan negatif tapi positif, jangan destruktif tapi konstruktif, jangan pesimis tapi optimis, jangan nyalahin tapi solutif. Nah, baru yang ketiga, wakufu aidiakum. Jaga, jangan sampai kamu sewenang-wenang. Bapak Ibu, alam itu akan marah, kata bahasa puitisnya. Kalau kita sewenang-wenang, dibabat habis gunung itu, tidak ada reboisasi, apa yang terjadi? Longsor. Apa yang terjadi? Banjir. Apa yang terjadi? Kekeringan yang hebat. Karena kita sewenang-wenang terhadap alam. Kalau kita sewenang-wenang terhadap anak, anak nanti jadi benci sama kita. Karena kita otoriter, sewenang-wenang. Kalau kita sewenang-wenang sama anak buah kita melakukan sesuatu bukan hormat karena takut sama kita. Jadi jangan sampai sewenang. Coba Anda lihat, sewenang-wenang itu hubungan antar manusia. Kalau saya sewenang-wenang terhadap istri sewenang-wenang terhadap suami, apa jadinya? Teman-teman sekalian, penguasa sewenang-wenang terhadap rakyat sewenang-wenang terhadap pimpinannya, apa yang terjadi? Kekacauan. Makanya kata Nabi, aku jamin kamu akan mendapatkan kebaikan dunia akhirat dengan 6 hal. Coba 6 hal itu apa? Semuanya hubungan sosial. Usduku wa addu idza tumintum wa aufu idza wa'antum wahfadu furujakum. Ya. Dan wa kufu aidiakum. Semua itu hubungannya dengan masalah abror. Abror itu apa? Orang yang bisa menjaga kesolehan sosial, kesolehan vertikal, dan dia sangat menjaga kesolehan sosialnya. Itu namanya abror, saudara-saudara sekalian. Ya. Lalu ayat 14-nya, wa innal fujjara lafi sijjin. Ya. Dan sungguh orang-orang durhaka itu berada di dalam neraka. Nah, jadi di dalam Al-Quran itu selalu kalau udah bicara surga, bicara neraka. Kalau udah bicara neraka, bicara surga. Gitu loh. Artinya, surga dan neraka itu sebenarnya alat untuk menegakkan keadilan. Jadi kalau orang nanya, kan Allah tuh maha pemurah, kenapa ada neraka? Kenapa ada siksa? Siksa itu untuk menegakkan keadilan. Seperti dosen, ya, memberikan sanksi, itu kan untuk adanya keadilan. Kalau tidak ada sanksi, berarti dosen itu tidak adil dong. Contoh, yang hadir disiplin di atas 80% boleh ikut ujian. Yang tidak hadir, yang hadirnya cuma 2 kali dari 12 kali pertemuan, boleh ujian. Saya ingin tanya, adil nggak ini dosen? Adil nggak ini peraturan? Tidak adil. Orang yang disiplin dan tidak disiplin kok sama? Orang yang membuat tugas dan tidak membuat tugas kok sama? Nah, makanya dosen menegakkan keadilan. Anda yang tidak membuat tugas, nilainya tertahan. Anda yang kehadirannya kurang dari 80%, Anda tidak bisa ikut ujian. Kenapa dosen tuh menetapkan seperti, kenapa kampus menetapkan seperti itu? Itu tuh untuk menegakkan keadilan, bahwa orang yang disiplin dan orang yang tidak disiplin tuh beda. Ya nggak sih? Jadi kalau orang yang melaksanakan tugas
dan yang tidak membuat tugas sama, terus mana keadilan? Nah, ya nggak? Itulah makanya orang yang tidak membuat tugas ada sanksi. Gitu, nilainya tertahan sampai tugasnya diselesaikan. Kalau dalam sekian bulan tugas itu tidak diselesaikan, sekian minggu tidak diselesaikan, maka dia dianggap tidak lulus. Nah, kenapa coba? Itu keadilan. Jadi saudara-saudara, kenapa sih ada neraka? Karena Allah itu maha adil, ya. Sering kan orang nanya, kenapa? Kan Allah tuh maha pemaaf, Allah itu kan maha penyayang. Nah, ya neraka gitu. Kenapa ada neraka? Kenapa ada siksa? Kita bilang adanya siksa itu bukan karena Allah benci, tapi Allah ingin menegakkan keadilan. Masa orang yang hidupnya serakah, ya, duit orang lain dia ambil, duit rakyat dia ambil, kemudian tidak dapat sanksi di akhirat, ya dapat sanksi lah. Sementara yang satu lagi dia jujur, dia amanah, dia bercapek-capek untuk menegakkan kejujuran. Kalau yang satu, dia bercapek-capek untuk menipu. Masa dua-duanya sama? Ya beda lah teman-teman sekalian. Makanya wa innal fujjaro lafi jahim. Dan sungguh orang-orang durhaka benar-benar berada dalam neraka. Nah, fujar itu kebalikan dari abror. Fujar itu dosa yang kaitannya dengan Allah dan dosa yang ada kaitannya dengan sesama manusia. Sebenarnya dosa kita kepada Allah mah gampang, tinggal taubat saudara-saudara sekalian. Taubat weh. Tapi dosa kepada sesama mah kudu dikembalikan lagi haknya. Ada yang bilang gini, biarin kita mah korupsi, tinggal haji weh, engke di Arafah nangis. Ya kan katanya orang yang berhaji itu akan diampuni dosa-dosanya seperti yang baru lahir. Makanya ada orang yang mengambil harta orang lain, ya, dia kerjaannya teh ngahajikeun orang gitu. Oh, ustad dihajikeun, marbot dihajikeun, pembantu dihajikeun, supir dihajikeun. Doakeun bapaknya di ditu biar bapak diampuni dosa-dosa. Terus dia juga berhaji dengan alasan nanti kan kalau pulang haji dosa-dosanya diampuni seperti yang lahir, seperti bayi yang lahir dari ibunya. Dosa yang mana yang kayak begitu? Dosa yang kaitannya dengan Allah. Kalau dosa yang kaitannya dengan manusia mah kudu dibalikin. Catat itu. Saya ngambil jam tangan teman saya, nyuri jam tangan teman saya. Jam tangan teh dicepeng, dipegang. Nggak bisa saya sujud di Arafah, saya tahajud, ya Allah ampuni kesalahan saya sudah mencuri jam tangan teman saya, Allah ampuni. Di Arafah saya nangis. Tapi jam tangannya sama saya dicepeng, tidak dikembalikan. Nggak akan diampuni, teman-teman. Nggak akan diampuni. Kenapa? Kata Allah teh, eta mah urusan kamu jeung teman kamu. Selesaikan, bukan dengan aku. Kalau saya melalaikan sholat, saya melalaikan puasa, baru ya Allah ampuni, saya tidak sholat. Ampuni, saya tidak puasa. Setelah Anda berhaji, Anda jadi rajin saum, Anda rajin sholat, ya kan gitu. Nah itu baru diampuni. Kalau jam tangan yang saya ambil dari teman saya mah tidak akan diampuni dosa kecuali saya datang ke teman saya. Gus, dulu aku telah nipu kamu nih jam tangan kamu, aku kembaliin. Maafkan saya ya. Baru diampuni, datos diuihkeun karena sudah dikembalikan milik orang lain. Nah makanya kenapa gosip fitnah itu tidak akan diampuni oleh Allah kecuali orang yang kita gosipkan memaafkan kita. Nah itu makanya di akhiratnya aya urusan. Saya ngagosipkeun si A, si B, si C, walaupun saya tobat sampai menangis meneteskan air mata darah dan tiap tahun saya berhaji wukuf di Arafah, nggak akan diampuni kecuali saya datang pada orang itu, Kang, maafkan saya pernah menggosipkan Anda, maafkan saya sudah memfitnah Anda, selesai urusan. Tapi kalau saya memfitnah si A, si B, si C, saya sujud di Arafah, saya nangis di Arafah, tiap tahun saya haji, nangis di sana, nggak selesai urusan saya karena urusannya dengan orang lain. Nah itu fujar, saudara-saudara. Jadi fujar itu dosa-dosa yang kedurhakaan
yang ada kaitannya dengan Allah dan kaitannya dengan sesama manusia. Dosa kita yang kaitannya dengan Allah tuh gampang. Anda tahajud, Anda bermohon ampun kepada Allah, Anda tawaf, Anda wukuf bermohon pada Allah. Finish, selesai. Tapi jangan salah. Fujar dosa yang kaitannya dengan orang harus kita selesaikan dengan orang itu. Jaga lisan, jaga tangan, jangan sampai kita menjadi penebar fitnah, penebar gosip, penebar adu domba. Karena saya dan Anda tidak akan selesai kecuali kudu menyelesaikan dengan orang itu. Ya, nah gitu. Oke Bapak Ibu, sahabat-sahabat, ternyata surat ini belum tamat. Ya, minggu depan akan kita selesaikan ayat 16 sampai akhir. Kita sekarang membahas cuma 2 ayat. Innal abrara lafi naim wa innal fujjara lafi jahim. Semua yang saya ceritakan dalil-dalilnya ada di sini ya teman-teman. Ada di tafsir Al-Hikmah ini. Anda bisa lihat lagi ayat-ayatnya. Saya tidak sampaikan semua yang ada di sini karena memang keterbatasan waktu. Saudara-saudaraku tercinta, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah memberkahi. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.